Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan kasih sayangnya Allah atau istilahnya dalam kurung rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Yarjuna rahmatullah. Untuk apa? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu ayatnya yang menyangkut kasih sayang Allah. Tapi ada 3 persyaratannya Pak di dalam. Apa pertama? Iman. Kalau iman saya kira kita tahu semua bersama. Kalau toh ada perbedaan sedikit saja beda-beda tipis. Iman itu hanya satu, Allah. Adapun pengembangannya rukun iman, ya selain Allah, iman juga pada malaikat, kitab, rasul, hari kemudian takdir. Ini semua iman. Jadi seputaran itu pasti iman. Iman dibicara tidak konkret, Pak. Dia abstrak. Nanti bentuknya kita bisa lihat. Oh, dia memang beriman. Salat, rukun Islam. Di situ kelihatan semua. Zakat tak kelihatan. Iya. Haji tak kelihatan. Puasa juga bisa sebenarnya kelihatan karena kita berbuka bersama. Walaupun di dalam puasa itu ada rahasia-rahasia tertentu. Puasa itu untuknya Allah dan pahalanya nanti dia bahan pada kita semua. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, jadi tahapan implementasi dalam rukun Islam, sedangkan yang sifatnya abstrak, goib, ialah iman yang benar itu pertama Allah. Nah, sehingga konteks akidah kita tidak boleh bergeser dari Allah. Selain itu tidak bukan kita namanya dalam pandangan Islam. Oke, seperti itu Pak. Nah, iman persyaratan utama. Nah, bagaimana bentuk iman ini untuk diimplementasikan? Iman berkorong bilisan wa tasdiq bijanan wa amalun bil arkan. Iman itu ada 3 tingkatannya. Diucapkan, dibenarkan di hati dan dilakukan melalui anggota badan. Itulah implementasi dari rukun Islam. Begitu iman. Yang kedua, persyaratannya untuk menggapai rahmat Allah, persyaratan kedua ialah hadaru. Oh, ini biasa orang tidak usah sehadar itu hanya sakit. Ya. Nabi berhijrahnya dari Mekah ke Madinah itu berbeda tempat namanya. Ya. Ini mengatur strategi. Dan tidak boleh juga diartikan bahwa hijrahnya Nabi itu takut karena mau dibunuh sama kafir. Tidak ada itu. Dalam prinsip orang-orang beriman, amalu bilang dihim. Ya, situasi apapun orang beriman tidak bisa bergeser dari situ dan tidak bisa mencari musuh. Begitu. Jika ketemu musuh, jangan lari. Begitu. Kalau ketemu lalu dia dalam keadaan terpaksa mendahului kita, itu juga mati. Itu prinsip Islam. Ini agak tegas sedikit karena ada korelasinya dengan para perjuangan kita. Mati kan mati saja. Ya begitu prinsipnya Pak. Oke, selesai itu. Kalau usah terlalu panjang interpretasi ini. Kalau kita maknai hijrah ini yaitu perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah. Nah sekarang pengertian hijrah secara umum banyak sekali.
Itu adik menangis tadi tentu diambil sama ibunya, hijrah juga supaya anaknya jangan menangis, ya pindah ke tempat aman, lebih baik anak tidak menangis. Mana hijrah juga. Saya ambil contoh saja yang langsung ada tuh. Anak dididik dengan baik-baik supaya jadi manusia yang soleh-solehan berguna bagi agama bangsa dan negara. Hijrah juga itu mana hijrah. Apalagi kita dalam momentum bulan suci Ramadan ini banyak memaknai hijrah dalam arti peningkatan. Peningkatan yang lebih baik, bukan lebih merosot begitu, mengalami degradasi, tidak. Kita lebih meningkat. Kalau tadinya kurang kebaikan sebelum Ramadan, di bulan Ramadan ini perlu kita tingkatkan semua kebaikan. Dan caranya untuk mencari itu di hati saja. Tidak ada orang bisa tahu di hati kita sebelum di sini orang yang hati saudara. Bagaimana caranya bahagia? Ini hakikat ini Pak. Ya kan biasa ada pengertian harfiah, majasi, ya pengertian lahiriah saja. Nanti kita Bapak ada kita saling maaf ya. Itu kasar itu Pak. Syariatnya seperti itu, tapi hakikatnya di dalam hati sudah ada yang dulu untuk saling memaafkan. Itu hakikat namanya. Itu mana-mana hijrah semua, dan banyak sekali mana hijrah Bu, banyak. Ibu mengurusi suaminya makna hijrah. Suami mengurusi istrinya makna hijrah. Sehingga betul-betul konsentrasi di dalam makna hijrah itu dalam konteks suami istri selalu terbina mawaddah warahmah sakinah. Mau kemana lagi? Nah, memang konsepnya di situ. Oke Pak, Bu, jadi makna hijrah ini banyak sekali. Nah ini syarat yang kedua setelah beriman untuk menggapai rahmat Allah. Yang ketiga jihad. Hak jihad, jihad juga dalam pengertian luas, bukan selamanya diartikan hanya satu sisi. Orang-orang itu kan bagaimana zamannya? Ayo kita berjihad. Oh ya, perang dimaksud. Ya karena situasi kondisinya dong. Waktu perebutan kemerdekaan. Siapa? Resolusi jihadnya dari haji hasil pasangan keluar itu sampai membunuh semua bangsa ini untuk membunuh semuanya. Kiai haji hasil pasangan itu pun dia jaga-jaga itu jihadnya. Nanti ada pertanyaan dari Bung Karno bagaimana memajukan bangsa ini supaya kita bisa punya strategi yang kuat membunuh penjara. Lahir dari Nurani Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa ulama kita dasar di negeri ini. Oke Pak, sudah itu ya jihad dalam sisi. Tapi pengertian secara luas jihad mana jihad kita di kantor karena memang resmi formal ada di kantor. Artinya ada istilahnya kuliah. Kita harus konsisten di situ. Tapi kalau tidak ada yang berituan lalu disuruh jihad bentuk ke kantor, jangan mana jumlahnya, mana ditulisnya, mana ketidurnya. Bebas saja menjalankan sesuai dengan syariat. Seperti saya ini kan bebas untuk berdakwah di umat. Saya kira logikanya seperti itu Pak. Gampang itu jihad. Jihad dalam pengertian luas, semua yang bermakna baik, maka mari kita memunculkan spiritualisme, semangat untuk menuju pada kebaikan. Jihad dalam pengertian. Jihad satu sisi melawan hawa nafsu itu jihad paling tertinggi. Nabi Rasulullah Muhammad SAW pernah berkhutbah beliau mengatakan kita ini sudah melalui perang yang besar. Bayangkan kalau ukurannya sampai di sini miliar, menurut sejarah di atas begini. Kaget sahabat ketika Nabi mengatakan masih ada perang besar di atasnya ini. Sahabat bilang perang apa lagi? Sudah cukup ini. Dia bilang tauhid jihad yang mampu melawan nafsunya. Itu perang yang paling tertinggi Pak, melawan nafsu. Kalau nafsu tidak bisa kita lawan, banyak bisa dirusak, mengakibatkan diri kita tidak bisa rusak.
sekedar cerita, lalu kita tidak bisa ditahan kita. Lemari dapat lemari jangan. Kalau berlarang Pak, itu nih ketawa setan karena nafsu di situ membutuhkan. Artinya apa? Innallaha ma'as-sabirin. Jika mengalami sebuah problem, maka hentikan problem itu baru kita mendekati Allah dengan jalan apa Pak? Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh orang yang sabar itu beserta dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah ibu, bapak, adik bersama dengan Tuhan selalu? Allah selalu mau. Kalau begitu itu di konsepnya. Jika ada nafsu membeludak di dalam tubuh kita, mari kita rem itu supaya larinya berkurang atau larinya menjadi kurang, menyebabkan kita bisa selamat di dalam kehidupan. Kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi konsep untuk menggapai rahmatnya Allah kembali ke situ. Wala ta'asu bi rabbika, jangan putus asa pada Allah. Bi rabbika, jangan putus asa kalau kita mau menggapai rahmatnya Allah. Bila kaum kafir kalau putus asa itu masih golongan orang kafir. Artinya menyembunyikan sesuatu kebenaran. Tidak mau salat, tidak mau padahal kita muslim semua, benar kita jadi muslim semua. Saya perlu jelas Pak mengenai ya Pak. Oke, selesai. Dalam rangka untuk mengokohkan pendekatan religi ini, pendekatan moral ini, mari kita ambil analoginya. Bagaimana kalau ibu bapak sayang sama anak? Jawabannya, dia sayang anak mesti fasilitasnya disediakan sebatas kemampuan kita. Kan begitu. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau seorang anak mau disayangi dari kedua orang tuanya? Satunya jangan untuk taat semata karena Allah. Bu, apa disuruhkan saya, apa boleh saya bantu? Iya nak, ini. Pokoknya ditaati baik-baik. Ketika kita mentaati orang tua atau sebaliknya orang tua mentaati anak, maka insya Allah terjadi interaksi sayang menyayangi. Kan begitu. Nah kalau demikian apa bedanya dengan firman-firman Allah tadi yang saya kemukakan? Dalam rangka untuk mencapai kasih sayang ibu bapak atau seorang anak mencapai kasih sayangnya bapak ibu, ada interaksi rahmat kasih sayang di situ. Contoh itulah yang bantu digunakan untuk mendekati diri pada Allah dalam arti mentaati perintahnya Allah dan Rasulnya supaya kita disayang semua. Saya kira yang berapa lewat 15 menit Pak. Masih banyak materinya ini, tapi saya kira cukup. Nanti lagi kalau Tuhan memanjakan umur kita semua. Tadi biasanya ada ngobrol biasa saja. Oh saya tambahkan. Tadi ada pembahasan sangat hebat. Sedikit saja. Ketika Ustaz kami yang kami hormati bersama, sama-sama bersaudara, Ustaz Haji Arifudin, dia menyentuh pada 4 substansi, 4 inti ini atas kejadian manusia katanya, yaitu air, tanah, angin, api. Konteksnya adalah pendekatan tasawuf, sofisme atau zuhud atau tazkiyatun nafs. Itu benar sekali. Kalau dalam konteks Al-Quran, wasubi wa taraib, air yang terpencar. Dari mana itu? Dari bapak. Menerima ibu. Lahir manusia melalui proses-prosesnya terjadi 4 proses. Manusia berasal dari tanah, karena memang kita berasal dari tanah. Ingat, Adam atau dari tanah. Kita ada angin, karena memang dirasakan angin. Cuma pertanyaannya ada kayak tanah? Tidak ada. Itu tanda kebesarannya Allah. Tidak boleh diartikan bahwa angin tidak dilihat sama dengan Tuhan. Angin tidak boleh pada angin. Berasal dari api. Berasal dari apa lagi? 4 ini. Air. Air 4 ini ya. Tafsirnya dari Buddhis. Tasawuf orang-orang Buddhis
yang memang ulama. Dia bilang tahu itu tanah yang ini. Jadi kalau kita selama hidup ini tidak pernah tanya-tanya diri kita, oh kita itu jadi padahal masih banyak teman-teman sama juga hadiran tadi dulu dari tanah tadi tidak sempat dijelaskan. Yang kedua, air ini apikir itu anewaya ini. Jadi kalau ada problem iman diri, setelah kita tanya-tanya baik-baik, saya mau bicara iman diri, anewaya ini maksudnya api itu, karena api ini bahaya bu, ini sumbernya dari setan, iblis dan jin segala macam teman-temannya. Bahaya sekali itu pak, panas. Nah, memang asalnya dari panas. Jadi ganjil sekali kalau api ini mau masuk surga, berbeda surga kita. Dia nanti di api juga, makanya hati-hati kalau berpengaruh di api kiri. Di kiri mereka nggak mau diikuti, tangan di dorongan. Apalagi satu, air ini pendingin dalam kehidupan. Jadi kalau berhadapan dengan api, tak bisa dingin, siram air, insya Allah apinya bisa habis. Itu api gunanya. Makanya yang bagus digunakan dalam kehidupan ini tanah, air, angin. Ini yang tiga yang bisa. Kalau tidak ada minyak orang kan sudah bisa disadari. Itu tasawufnya orang-orang Bugis Makassar juga seperti itu. Sangat mendalam pak, filosofi. Sangat filosofi. Jadi kalau pembahasan itu sangat luas dan panjang, tapi saya kira intinya sudah bisa kita tangkap dan bisa kita amalkan. Saya kira di luar materi pembahasan ini sebagai tambahan pendukung dari jalannya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah sekarang dan di masa akan datang maupun juga yang akan. Mudah-mudahan kita selalu diberi rahmat. Begitu pula antara kedua orang tua ingin rahmatnya anak dan anak ingin rahmatnya kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah mengijabah permohonan kita lewat pembahasan ini. Demikian ceramah yang saya sempat sampaikan Pak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma a'udzu billahi wa min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.